Hai teman-teman, di sini saya akan menceritakan tentang legenda Sendang Songo. Yuk ikuti ceritanya. Sebuah desa yang asri terletak di perbatasan dua kota, yaitu Boyolali dan Klaten. Ternyata banyak menyimpan sejarah budaya bernilai tinggi. Desa itu adalah Slembi. Desa yang masih terpelihara pepohonan hijau dengan masyarakatnya berpegang nilai budaya ini. Tidak terlepas dari pengaruh sejarah yang pernah mewarnai kehidupan pada waktu itu. Desa Slembi merupakan wilayah yang terletak di Kelurahan Juruk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Di desa inilah terdapat pancuran atau mata air berjumlah 9 yang disebut Sendang Songo. Dengan dikelilingi persawahan serta pohon beringin yang berdiri kokoh, disitulah mata air mengalir dari Sendang Songo. Dahulu, di sini tanahnya berwujud rawa tandus, namun sekarang sudah berbeda. Menurut Mbah Sarono alias Suwiryo, zaman dahulu Sendang itu diperkirakan berumur ratusan tahun. Diperkirakan sejak zaman Mataram Hindu yang digunakan sebagai tempat pemujaan agama Hindu. Hal ini terbukti ditemukannya arca berjumlah 9, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa, dan arca lainnya. Menurut kepercayaan, bila kungkum atau berendam, maka akan berhasil atau dikabulkan permintaannya. Sekarang, mata air ini telah dibangun kolam dan tampungan air. Kolam yang dibangun ada 2. 1, digunakan warga sekitar untuk mandi, mencuci, dan 1 lagi digunakan untuk berendam atau petirah sebagai ritual. Terkadang, digunakan masyarakat untuk kegiatan lain apabila tidak ada ritual. Saat ini, tempat tersebut telah berkembang menjadi wisata ritual. Menurut masyarakat secara turun-temurun, sumber songo ini berasal dari Umbul Ingas, karena sumber itu berada di bawah pohon ingas, terletak di desa Pangilon, Slembi bagian barat. Pada zaman dahulu, Umbul Ingas berwujud rawa. Seiring berjalannya waktu, rawa itu semakin luas, bahkan akan menjadi laut. Seorang warga desa Slembi yang dianggap sebagai sesepuh menerima wangsit untuk menyediakan seperangkat gamelan lengkap beserta ledek atau penyanyi Jawa sebagai tumbal agar rawa tersebut tidak berubah menjadi laut. Ternyata permintaan itu terkabul. Rawa itu lambat laun mengecil berubah menjadi tuk atau sumber air berjumlah 9 yang dinamakan Sendang Songo. Mbah Suwiryo sebagai juru kunci Sendang Songo mengatakan bahwa keturunannya dipercaya sebagai orang yang menjaga tempat ini. Kejadian yang dialami Mbah Suwiryo, di waktu kecil dia pernah melakukan kenakalan dengan menaburi sampah orang yang mandi maupun mengambil air. Dia terkena kutukan, mulut dan badannya seperti dirantai. Dia seolah mati tetapi hidup. Akhirnya, dia mendapat wangsit atau petunjuk bahwa kutukan ini bisa bebas. Mbah Suwiryo percaya bahwa kehidupan ini terdapat alam gaib selain manusia, hewan, dan makhluk kasat mata yang diciptakan Tuhan. Dia ditemui seorang sakti, pendeta suci berjenggot dan gondrong, bisa menghilang, yang bernama Resi Sajiwa dengan pedangnya bernama Mentoya, yang bisa membebaskan kutukannya. Akhirnya, dia dibebaskan dan mendapat perintah untuk menjaga Sendang Songo sampai sekarang. Menurut Mbah Suwiryo, Sendang ini memiliki penghuni bernama Resi Kamajati dan istrinya Wandang Sari, serta Sendang 10 bernama Eyang Datuk dan istrinya Randang Sari. Mbah Suwiryo mengatakan,
siapa yang percaya agar permintaannya terkabul, maka disarankan melakukan ritual mendapat berkah dari Tuhan pada malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon untuk berendam dengan membawa sesaji berupa kembang liman dan menyan tumpeng. Harapannya, jika terkabul dan mendapat wangsit, bisa sukses dalam pekerjaan maupun usaha. Di tempat ini, sampai sekarang masih dipercaya orang yang ngalap berkah di sana. Pemerintah desa berusaha agar Sendang Songo sebagai tempat wisata religi. Dengan adanya air dan Sendang Songo ini, masyarakat bisa menikmati tidak pernah kekurangan air, baik sebagai kegiatan sehari-hari maupun mengairi sawah yang luas. Demikian tadi teman-teman cerita legenda Sendang Songo. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa berwisata ke tempat ini. Terima kasih.